Hai, para pencari kebenaran dan penggemar misteri antariksa. Selamat datang kembali di Mouse Family. Di video kali ini, kita akan menyelami salah satu topik paling menarik dan spekulatif, yakni bagaimana si alien itu hamil dan apa saja jenis-jenis makhluk luar angkasa yang mungkin ada di alam semesta ini. Ingat, ini semua berdasarkan spekulasi dan interpretasi dari berbagai sumber, karena sampai saat ini, keberadaan dan biologi alien masih menjadi misteri besar. Tapi, mari kita berandai-andai dengan pikiran terbuka. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Penting untuk diingat bahwa semua informasi yang akan kita bahas adalah hipotesis dan didasarkan pada berbagai teori, fiksi ilmiah, dan laporan yang belum terverifikasi. Ini adalah eksplorasi imajinatif, bukan fakta ilmiah yang terbukti. Mari kita mulai dengan mengenal beberapa wajah alien yang paling sering muncul dalam berbagai cerita dan teori. Yang pertama dan mungkin paling ikonik adalah Grey Aliens atau alien abu-abu. Mereka sering digambarkan memiliki tubuh kurus, kulit berwarna abu-abu, kepala besar berbentuk buah pir, dan mata hitam besar tanpa pupil. Tinggi mereka biasanya sekitar 1 hingga 1,5 meter. Soal kehamilan mereka, ada beberapa spekulasi. Mengingat seringnya laporan tentang eksperimen genetik, beberapa teori menyebutkan bahwa mereka mungkin tidak bereproduksi secara seksual seperti kita. Mereka bisa saja menggunakan teknologi cloning atau inseminasi buatan di luar tubuh induk. Mungkin juga ada semacam pematangan embrio dalam inkubator teknologi. Selanjutnya ada reptilian aliens, yang digambarkan sebagai makhluk humanoid dengan ciri-ciri reptil seperti sisik, mata vertikal seperti ular, dan terkadang okor. Beberapa teori bahkan menyebutkan kemampuan mereka untuk berubah wujud. Siklus reproduksi mereka. Kita bisa berspekulasi bahwa mereka mungkin bertelur seperti reptil di bumi atau ovipar, atau mungkin juga ada yang melahirkan anak dengan perkembangan di dalam tubuh atau vivipar seperti beberapa reptil. Masa kehamilan atau inkubasi telur mereka pasti akan sangat berbeda dari mamalia. Lalu ada Nordic aliens yang sering digambarkan sangat mirip dengan manusia, namun dengan fitur yang lebih sempurna. Tinggi, tampan atau cantik, berambut pirang, dan bermata biru. Mereka sering diasosiasikan dengan pesan-pesan damai dan spiritual. Jika mereka memang sangat mirip manusia secara biologis, mungkin saja siklus kehamilan mereka juga serupa, yaitu fertilisasi internal dan perkembangan janin di dalam rahim betina selama beberapa bulan. Namun, detailnya tentu akan berbeda. Ada juga mantid aliens yang penampilannya menyerupai belalang sembah raksasa. Mereka digambarkan memiliki tubuh kurus, kepala segitiga, dan lengan yang panjang dengan cakar. Mengingat bentuk tubuh mereka yang mirip serangga, kemungkinan besar mereka bereproduksi dengan bertelur ovipar dan mungkin mengalami metamorfosis dalam siklus hidup mereka, di mana kehamilan bisa jadi adalah tahap perkembangan telur. Mirip dengan Nordic, Pleiadians juga sering digambarkan sebagai humanoid yang maju dan bijaksana, diyakini berasal dari gugus bintang Pleiades. Beberapa bahkan percaya mereka adalah nenek moyang manusia. Kembali lagi, kemiripan fisik dengan manusia menyeratkan kemungkinan siklus kehamilan yang serupa dengan fertilisasi internal dan perkembangan janin. Namun, mungkin ada perbedaan dalam durasi atau prosesnya. Tentu saja, ini hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak jenis alien yang dipercaya atau digambarkan. Alam semesta sangat luas, dan kemungkinan bentuk kehidupan di luar sana pasti jauh lebih beragam dari apa yang bisa kita bayangkan. Sekarang, mari kita telah lebih dalam tentang bagaimana siklus kehamilan alien mungkin terjadi, mengingat keanekaragaman biologis yang mungkin ada. Beberapa spesies alien yang lebih sederhana mungkin bereproduksi secara seksual tanpa memerlukan pasangan. Bayangkan pembelahan sel seperti pada bakteri, atau tunas yang tumbuh menjadi individu baru seperti pada beberapa tumbuhan dan hewan di bumi. Dalam kasus ini, konsep kehamilan seperti yang kita pahami tidak berlaku. Untuk spesies alien yang hidup di lingkungan air, fertilisasi eksternal mungkin menjadi cara reproduksi. Betina akan melepaskan sel telur ke air, dan jantan akan membuahinya dengan sperma. Perkembangan embrio kemudian terjadi di luar tubuh induk. Banyak spekulasi tentang alien reptilian atau serangga seringkali mengarah pada reproduksi ovipar, yaitu bertelur.
betina akan menghasilkan telur yang kemudian akan menetas menjadi individu baru. Periode inkubasi dan perlindungan telur bisa sangat bervariasi. Untuk alien yang secara fisik mirip dengan mamalia, kemungkinan vivipar atau melahirkan anak yang berkembang di dalam tubuh induk juga ada. Namun, fisiologi dan durasi kehamilan pasti akan sangat berbeda tergantung pada spesies dan lingkungannya. Beberapa spesies alien mungkin memiliki siklus hidup dengan metamorfosis, seperti serangga atau amfibi di bumi. Mereka mungkin melewati beberapa tahap perkembangan yang berbeda, dari larva hingga dewasa. Dalam kasus ini, kehamilan bisa merujuk pada tahap awal perkembangan telur atau larva. Untuk peradaban alien yang sangat maju secara teknologi, reproduksi artifisial seperti cloning atau pengembangan embrio di luar tubuh mungkin menjadi norma. Mereka mungkin memiliki kendali penuh atas genetika dan perkembangan generasi mereka. Begitulah beberapa spekulasi menarik tentang jenis-jenis alien dan bagaimana siklus kehamilan mereka mungkin terjadi. Ingat, ini semua adalah hasil dari imajinasi dan interpretasi kita terhadap kemungkinan kehidupan di luar bumi. Kenyataan sebenarnya mungkin jauh lebih aneh dan menakjubkan dari apa yang bisa kita bayangkan. Bagaimana menurut kalian? Jenis alien mana yang paling menarik dan bagaimana menurut kalian mereka bereproduksi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menikmatinya, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe ke Imals Family untuk konten-konten misteri dan eksplorasi antariksa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran.